Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Minda Channel dengan tayangan-tayangan yang serba baru, tentunya masih membahas mata pelajaran ya untuk kelas 5 SD MI. Baik anak-anak, teriring salam hangat, salam santun, dan tetap semangat untuk kalian anak-anak cerdas, anak-anak hebat untuk Indonesia hebat tentunya. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 1 pembelajaran 3 tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tentu punya peran penting bagi negara Indonesia, sekaligus Pancasila sebagai landasan hukum bagi negara yang tentu wajib dipatuhi oleh setiap warga negara. Pada tayangan ini kita akan mempelajari untuk mengenali arti lambang negara burung Garuda. Kemudian kita juga akan belajar tentang arti nilai yang terkandung di dalam Pancasila tentunya. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentu kita harus mempelajari dulu apa saja yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Namun demikian, sebelum dilanjut, ya jangan lupa like, ya subscribe, komen, dan share ke grup-grup anak-anak yang ikuti. Baik, mari kita simak bersama tayangan video berikut ini. Anak-anak, kita mulai membahas tema 1 PB 3, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu apa saja? Yuk kita bahas bersama-sama. Sebelum kita kaji lebih jauh tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, maka kita harus terlebih dahulu mengenali, tahu arti dan makna lambang Garuda kita. Lambang negara Garuda Pancasila berupa burung Garuda berwarna emas dengan perisai di dadanya. Selain itu, ia juga mencengkeram sebuah kain di kakinya. Nah, selanjutnya mari kita kaji satu persatu. Yang pertama, burung Garuda melambangkan kekuatan. 2, warna emas melambangkan kemuliaan karena itu warnanya emas, kuning kemasan ya. 3, perisai melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, ada warna merah dan putih melambangkan bendera nasional Indonesia. Merah artinya berani dan putih artinya murni. 5, garis hitam tebal di perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Itu 6 ya, simbol dalam perisai melambangkan Pancasila itu sendiri ya, ada bintang, ada pohon beringin, kemudian ada rantai, ada apalagi itu padi kapas, ada banteng, kepala banteng ya. Itu kemudian yang ke-7, bintang untuk melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini bintang, gambar bintang. Kemudian 8, rantai melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. 9, berupa pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia. 10, kepala banteng melambangkan demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian 11, padi dan kapas yang melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 12, pada setiap sayap, kita lihat pada setiap sayap bulunya berjumlah 17 ya, bulunya. Kemudian bulu ekor berjumlah 8, bulu di bawah perisai atau pangkal ekor ya, di bawah perisai itu pangkal ekornya jumlahnya 19,
bulu pada leher yang jumlahnya 45, sehingga akan membentuk angka 17, 8, dan 1945 yang melambangkan tentang kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan 13 tulisan yang dicengkeram burung Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua, yakni menunjukkan keberagaman bangsa Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari beberapa suku, adat istiadat, agama, semuanya ya berbhinneka tunggal ika, yang artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu anak-anak di detail masing-masing arti yang ada di lambang burung Garuda. Selanjutnya mari kita kaji satu persatu mengenai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan ya. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang berwarna kuning emas ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan ada pada sila pertama. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Inilah nilai ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Nah, ini merupakan contoh-contoh penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh bangsa rakyat Indonesia itu sendiri ya, sesuai ditunjukkan dalam gambarnya. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita. Ini mengembangkan sikap toleransi ya. Dan yang ketiga, tolong menolong meski memiliki agama yang berbeda. Jangan kemudian kalau tidak seagama butuh bantuan tidak dibantu. Ini tidak mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai berwarna kuning. Nah, nilai kemanusiaan ada pada sila ini sendiri. Maksudnya apa? Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Perbedaan apa? Ya, segala macam, perbedaan suku, perbedaan agama, budaya, ras, dan lain sebagainya. Ya, perbedaan-perbedaan itu tidak menjadikan alasan bagi kita untuk tidak mengembangkan sikap kemanusiaan kita. Dan ini merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, contohnya tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita ya, meskipun sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, bermain bersama ya, mau berteman dengan siapa saja begitu. Dan contoh yang kedua, saling membantu. Misalnya apa? Melakukan kerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam. Nah, ini contohnya ya, kerja bakti bersama ya. Jadi tidak harus membedakan siapa kamu siapa aku begitu ya. Berikut sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, nilai persatuan ada pada sila ketiga ini. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan ya. Berbeda dalam persatuan dan bersatu dalam perbedaan, inilah semboyan kita. Dan ini merupakan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga, mencintai negara Indonesia dengan cara apa?
menjaga warisan budaya yang ada, ya, melestarikan budaya daerah, budaya bangsa. Karena kita tahu, ya harus kita yakini bahwa apa? Budaya daerah merupakan sumber budaya nasional. Nah, yang dicontohkan dalam keberagaman budaya di sebelah kanannya, kemudian di bawahnya sebelah kiri merupakan contoh yang mencerminkan menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meskipun beda suku, beda agama, beda bahasa, ya. Di Indonesia ini banyak bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Ambon, ya banyak, ya. Dan bahasa-bahasa yang lain tentunya yang ada di Indonesia. Oke. Selanjutnya anak-anak, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, nilai kerakyatan ada pada sila keempat, ya. Maksudnya apa? Negara kita mengutamakan rakyat. Jadi rakyat Indonesia harus diutamakan. Iya, gitu. Oke. Dan ini merupakan contoh-contoh pengamalan nilai-nilai sila keempat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ya, musyawarah di mana saja, di dalam kelas itu menentukan pengurus kelas, ketua kelasnya siapa. Ini juga perlu musyawarah, ya. Perlu musyawarah. Kemudian contoh yang kedua, tidak memaksakan kehendak kita saat musyawarah. Wah, contoh seperti yang ditunjukkan dalam gambar itu yang berbaju biru. Wah, ngotot sampai berdiri, bengok-bengok dan lain sebagainya. Ini tidak bagus. Kemudian contoh yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada ketika musyawarah selesai. Ya, meskipun tadi kita tidak setuju karena apapun yang diputuskan dalam rapat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua peserta rapat, peserta musyawarah. Setelah selesai salaman gitu. Oke, ya. Sila kelima selanjutnya ini ya adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, nilai keadilan ini ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini apa? Yaitu kita harus bisa bersikap adil terhadap semua orang. Ya, tidak boleh membeda-bedakan miskin kaya, laki-laki perempuan, suku, agama, dan semuanya. Oke, tidak boleh karena perbedaan kemudian kita bersikap tidak adil, itu tidak boleh, dan itu bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut merupakan beberapa contoh yang mencerminkan nilai keadilan, ya. Itu ada suasana dalam pengadilan. Nah, di sini hakim harus benar-benar bersikap adil, ya, tidak boleh memvonis yang salah ya divonis salah, yang benar ya harus divonis benar. Kalau benar ya dibebaskan, kalau salah di penjara dan lain sebagainya. Ini namanya adil, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Selanjutnya yang kedua ada contoh kerja bakti di masyarakat, di lingkungan, ya, menjalankan kewajiban kita dan menghormati hak orang lain. Nah, ketika ada di masyarakat, kerja bakti ini adalah kewajiban anak-anak. Nah, hak yang diperoleh dari kerja bakti itu apa? Warga masyarakat berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri, lingkungan yang nyaman dan damai, begitu. Oke, ya. Nah, untuk menguji kemampuan anak-anak, latihan soal berikut ini silahkan kalian kerjakan di buku tugas, ya. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Ya, sikapnya apa, contohnya apa, dan sebagainya. Misalnya
Sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama apa yang ada di masyarakat dan seterusnya. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Nah, demikian tadi anak-anak sajian mata pelajaran tema 1 pokok pembelajaran 3 tentang nilai-nilai Pancasila dalam yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menguji kemampuan anak-anak, silahkan dikerjakan tugas-tugas yang ada di tayangan video tadi yang telah Anda simak baru.